Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus oleh karena berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami, sehingga kami dapat melakukan segala tanggung jawab, tugas, dan aktivitas kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Daniel 10 ayat 18 dan 19. Tertulis demikian. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan, dan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat." Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, "Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan." Saudara dikasih Tuhan, situasi perekonomian dunia hari-hari ini semakin menunjukkan keadaan yang buruk. Perang di Ukraina telah menyebabkan inflasi yang cukup tinggi di berbagai negara. Bahkan di wilayah yang lokasinya sangat berjauhan dari Ukraina, turut merasakan dampaknya. Ini hanyalah salah satu aspek saja dalam kehidupan kita. Belum lagi aspek yang lainnya. Banyak hal yang kita lihat keadaannya meresahkan dan mencemaskan. Mungkin sebagian dari kita tidak terdampak secara ekonomi, tapi ada hal-hal lain yang menjadi perhatian, pertimbangan, dan kekhawatiran. Kalau kita melihat dan memperhatikan situasi dunia ini, serta berbagai permasalahan yang ada di dalamnya, terlebih khusus persoalan yang kita hadapi secara pribadi, kita dapat merasa tidak berdaya, tidak bersemangat, dan kehilangan kekuatan. Di saat-saat seperti itu, saudara, kita perlu ingat bahwa kita dapat memperoleh kekuatan dari Tuhan ketika kita berdoa meminta pertolongannya. Ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Daniel dalam pasal 10 ini menyampaikan situasi di mana ia mengalami penglihatan yang begitu besar. Sedemikian besarnya penglihatan itu sehingga ia menjadi kehilangan kekuatan. Di ayat yang ke-8 tertulis, "Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku." Apa yang dilihat oleh Daniel begitu berdampak kepadanya secara luar biasa, membuat ia pucat dan tidak memiliki kekuatan. Semarak kemuliaan dari penglihatan itu membuat Daniel mengalami kesakitan dan lemah secara fisik dan roh. Dan di ayat 18 dan 19 inilah malaikat Tuhan itu berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat." Setelah itu Daniel merasa kuat lagi dan berkata, "Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan." Saudara dikasih Tuhan, dalam renungan kita kali ini, kita tidak akan berfokus kepada apa yang dilihat oleh Daniel, tapi kepada dampak dari apa yang dilihatnya terhadap dirinya, serta kekuatan yang ia alami dari Tuhan, yang diberikan kepadanya melalui malaikat Tuhan. Relevansi hal ini untuk kita semua adalah bahwa ketika kita menghadapi dan melihat berbagai hal atau situasi yang membuat kita kehilangan kekuatan,
dan membuat kita lemah tidak berdaya. Ada satu tempat di mana kita dapat memohon kekuatan, yaitu Tuhan. Kita dapat meminta kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Mazmur 118 ayat 14 berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan adalah kekuatan kita, saudara. Ketika kita lemah putus asa, ketika kita merasa tidak berdaya, ketahuilah bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini saudara sedang merasa lemah, kehilangan kekuatan karena apa yang saudara lihat atau alami dalam hidup saudara? Mungkin masalah atau penyakit membuat kita lemah. Mungkin pergumulan hidup membuat kita merasa tidak berdaya. Mari saat ini datang pada Tuhan dan minta kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kita yang tidak kuat akan dikuatkan. Kita yang tidak mampu akan dimampukan. Kita yang tidak berdaya akan ditopang oleh Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa bukan oleh kekuatan dan keperkasaan kita, melainkan oleh Roh Tuhan, maka kita dapat mengatasi semuanya. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Mari jadilah kuat, saudara, dalam kekuatan Tuhan. Bangkitlah, saudara, dan percayalah Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada saudara. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, Tuhan sumber kekuatan kami, Tuhan yang berlimpah kasih setia dan rahmat. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa ketika kami mengalami situasi yang membuat kami lemah, tidak berdaya, kami kehilangan kekuatan, kami dapat berharap kepada Tuhan, memohon kekuatan dan topangan dari Tuhan untuk kami kuat senantiasa dalam menjalani kehidupan ini. Ada begitu banyak hal dalam hidup kami ini, Tuhan, situasi dan berbagai aspek yang membuat kami seringkali menjadi lemah. Iman kami menjadi surut dan kekuatan kami menjadi tidak seberapa. Kami merasa tidak berdaya, kehilangan semangat, putus asa dalam melihat hari-hari yang ada. Tapi kami sadar saat ini bahwa apapun situasi yang kami alami, berbagai hal yang kami lihat yang berdampak pada keadaan diri kami tetap dapat kekuatan di dalam Tuhan. Kami dapat tetap teguh di dalam Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami, ya Tuhan. Engkau yang melimpahkan kepada kami semua kekuatan surga-Mu, kekuatan ilahi, kekuatan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengatasi dan menghadapi semua dengan kekuatan Tuhan, dan kami alami kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Kami semua yang akan beristirahat, tidur malam ini, berikan tidur nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menjawab sesuai dengan apa yang kami perlukan. Ada kemenangan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!